Bab 905, ada seseorang di belakangmu. Alasan utama Sander Ye tidak mempercayai Mola Jimo adalah karena pihak lain terlalu disengaja. Karena dia hanya melakukan kontak dengan pihak lain 1 atau 2 kali, tetapi pihak lain menunjukkan rasa cinta padanya. Menurut Sander Ye, ini tidak masuk akal. Dia tidak berpikir bahwa pesonanya begitu hebat sehingga dia bisa membuat seorang wanita jatuh cinta padanya dalam waktu sesingkat itu, dan dia tidak berpikir bahwa berurusan dengannya akan menjadi cinta secara emosional. Dan alasan kenapa dia tidak membeberkan pihak lain adalah karena dia merasa keadaan tidak perlu terlalu tegang. Kalau pihak lain berinvestasi pada kamu, bukan untuk cinta, itu wajar untuk keuntungan. Kalau untuk keuntungan, sederhananya, itu berarti kedua pihak membentuk sekutu dan bekerja sama dengan cara yang bersahabat dan berarti mereka saling memanfaatkan dan mendapatkan apa yang mereka perlukan. Tentu saja, pada akhirnya tergantung pada pihak lain apakah mereka akan saling memanfaatkan atau menjadi sekutu. Sander Ye menarik kembali pikirannya, dia menoleh dan melirik ke arah jalanan Tao, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Pergi ke tingkat keempat. Biarpun orang di level 4 agak sulit untuk dihadapi, dia tetap ingin memperjuangkannya. Kalau dia bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain, dia akan memiliki peluang ekstra untuk menang. Dia perlu mencari beberapa pembantu. Begitu Sander Ye memasuki surga keempat, sebuah suara terdengar di kepalanya, "Saudara Ye." Sander Ye tercengang, "Hantoli." Begitu suara itu terdengar, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Orang yang datang tak lain adalah Hantoli. Sander Ye sedikit terkejut, kenapa orang ini ada di sini? Saat dia hendak berbicara, Hantoli tiba-tiba berkata, "Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ayo masuk ke pagoda." Sander Ye mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia sendiri yang membawa Hantoli ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, Hantoli berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu segalanya, kan?" Sander Ye berkata, "Apakah kamu berbicara tentang Kaisar Tao yang datang untuk membunuhku?" Hantoli mengangguk. Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku baru tahu." Hantoli berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Kaisar Tao ini. Orang ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di era Zhouwu. Dia juga satu-satunya master di era Zhouwu yang sudah mencapai di atas ranah Kai Tao. Terlebih lagi, aku mendapat kabar dia tidak datang sendirian kali ini, dia juga memanggil beberapa master misterius, yang identitasnya bahkan aku tidak bisa mengetahuinya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudara Li, sepertinya kamu juga dari Aula Jalan Jahat." Hantoli sedikit mengernyit, "Kenapa kamu seperti ini? Aku memperlakukanmu sebagai saudara hidup dan mati, tapi kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku, sungguh membosankan." Sander Ye tidak bisa berkata-kata. "Sial, kapan kamu dan aku menjadi saudara hidup dan mati?" Hantoli tiba-tiba bertanya lagi, "Apa rencanamu?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Ambil langkah bertahap dan lihat." Hantoli sedikit mengernyit, "Itu saja." Sander Ye mengangguk, "Ya." Hantoli langsung terdiam. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudara Li, apakah kamu datang kepadaku kali ini untuk hidup dan mati bersamaku, saudara?" Hantoli mengangguk, "Termasuk begitu." Sander Ye tiba-tiba penasaran, "Kenapa?" Hantoli melirik Sander Ye, lalu berkata, "Karena menurutku saudara Ye akan menang." Sander Ye tertegun sejenak, lalu berkata, "Itu saja." Hantoli mengangguk, "Ya." Sander Ye menatap Hantoli tanpa bicara. Hantoli tersenyum dan berkata, "Biarpun keluarga Li kami tidak sebaik sebelumnya, kami masih memiliki beberapa master ranah Kai Tao. Terlebih lagi, sistem intelijen keluarga Li kami cukup bagus. Aku yakin ini bisa membantu saudara Ye." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, kamu harus tahu bahwa musuhku adalah aliansi Jalan Jahat." Hantoli mengangguk, "Aku tahu." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Li dipersilakan untuk bergabung." Hantoli mengangguk, lalu berkata,
Aku akan mencari informasi untuk kamu dan melihat master mana yang sudah dipanggil oleh ketua aula keempat, dan kemudian kamu bisa melakukan tindakan balasan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi, dan kemudian berkata, "Saudara Ye, aku datang untuk membantu kamu dengan tulus." Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Di tempatnya, Sander Ye terdiam. Ketua aula keempat. Di atas ranah Kaitao. Sander Ye menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, dan berjalan menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah aula besar. Aula itu gelap gulita, seperti sangkar, dengan aura aneh memancar ke sekeliling, membuatnya tampak seperti neraka. Tidak hanya itu, ketika Sander Ye mendekati area ini, cahaya di area ini tiba-tiba meredup, dan ada angin gelap di sekelilingnya sangat dingin menusuk tulang. Selain itu, Sander Ye juga menemukan ada awan hitam aneh yang melayang di atas aula. Di dalam awan hitam itu, ada api yang melayang, dan dari waktu ke waktu terdengar jeritan melengking dari dalam, seolah-olah menderita karena siksaan. Sander Ye mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, "Senior Ruyan, dari mana asal-usul orang ini?" Ruyan berkata, "Aku juga tidak tahu, karena dia sudah ada di sini sebelum aku datang. Apalagi dia tidak suka menghubungi orang, jadi aku tidak mengenalnya sama sekali." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan kemudian berkata, "Jangan terlalu dekat dengan aula itu. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Biarpun kekuatanmu saat ini sudah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan dia." Sander Ye mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di ujung langit. Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat di ujung langit mendidih, dan kemudian, seorang pria kasar dan sombong menabrak aula gelap seperti bola meriam. "Minggir!" Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari aula hitam, dan kemudian, kekuatan gelombang suara yang tak terlihat menyebar seketika. Bang! Pria kasar dan sombong itu langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya begitu dia berhenti, seluruh tubuh dan jiwanya menghilang seperti selembar kertas yang terbakar. Jiwa hancur. Ketika Sander Ye melihat gelombang suara yang menakutkan, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi untuk memblokirnya, dan pada saat yang sama, dia mundur dengan gila. Dan ketika gelombang suara menghantam pedang jiwa Sander Ye, kekuatan pedang tak tandingannya langsung hancur. Mata Sander Ye tiba-tiba menyusut dan dia buru-buru berkata, "Maya." Bang! Dalam sekejap, aura Sander Ye melonjak dengan liar, dan di saat yang sama, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Jiwa pedang melonjak seperti gelombang pasang. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Namun, gelombang suara belum hilang. Sander Ye terkejut dan mengeluarkan pedang Kingsuan dan mengayunkan pedangnya. Begitu gelombang suara datang, gelombang itu menghilang tanpa suara. Waktu satu dunia. Melihat gelombang suara menghilang, Sander Ye menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke aula gelap di kejauhan, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Gelombang suara itu sangat menakutkan. Kalau bukan karena waktu satu dunia dan pedang Kingsuan, dia tidak akan mampu menanggungnya dengan tubuh fisiknya saat ini, dan dia mungkin akan musnah kalau menyentuhnya. Terlebih lagi, lawannya sepertinya baru saja menyerang secara acak. Betapa menakutkannya kalau dia mencoba yang terbaik. Tepat ketika Sander Ye terkejut, dia tiba-tiba berbalik dan melihat pria kasar dan sombong itu sudah berubah menjadi abu. Sander Ye terdiam. Ranah Kaitao baru saja mati. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya jalan naik surga ini. Di sini, bahkan bagi Ranah Kaitao, itu hanyalah kematian. Hah! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye berbalik dan melihat. Tidak jauh dari situ, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu berpakaian merah dan membawa pedang besar di punggungnya. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap saat melihat pengunjung itu. Orang itu tidak lain adalah Xian Ji.
Xian Ji memandang Sander Ye, "Kamu." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di hadapannya tanpa peringatan dan menusuk wajahnya. "Tunda pedang. Bunuh secara langsung." Xian Ji tidak bereaksi lambat. Saat pedang itu muncul, dia tiba-tiba mencabut pedang lebar di belakangnya dan menghancurkannya dengan keras. Bang! Jiwa pedang itu terlempar, dan hampir di saat yang bersamaan, Xian Ji tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke belakang. Bang! Di belakangnya, pedang jiwa yang muncul entah dari mana, terhempas. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara menembus udara di belakangnya, dan ketika dia berbalik, Sander Ye sudah muncul di depannya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang terang menebas ke arahnya. Xian Ji memegang pedangnya dan melakukan tusukan tajam ke atas. Bang! Sander Ye langsung terlempar, namun pedang lebar di tangan Xian Ji meledak. Karena Sander Ye menggunakan pedang King Xuan. Melihat pedang lebar itu meledak, Xian Ji tertegun. Detik berikutnya, matanya menjadi sengit, dan dia menekan dengan satu tangan. Bang! Domain pedang muncul. Begitu domain pedang muncul, pedang sudah menempel di belakang kepalanya. Kalau domain pedang muncul lebih lambat, pedang itu bisa langsung membunuhnya. Xian Ji berteriak dengan marah, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan ribuan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah. Bang! Lingkungan sekitar Xian Ji berubah menjadi lautan pedang, dan pedang jiwa Sander Ye yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan tersebar. Sander Ye hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba cahaya pedang merobek lautan pedang dan memburunya dalam sekejap. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jelek. Cahaya pedang langsung terkoyak. Apa yang dia pegang sekarang adalah pedang King Xuan. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tidak jauh dari situ, lautan pedang menghilang dan Xian Ji perlahan berjalan keluar. Setelah Xian Ji keluar, dia melihat ke arah Sander Ye, lalu mengeluarkan sebatang tebu dan menggigitnya, sambil berkata, "Cek, cek, kekuatanmu sudah meningkat pesat dalam waktu singkat, sungguh menakjubkan." Sander Ye tidak berbicara omong kosong. Dia dengan tajam menebas pedang King Xuan di tangannya. Waktu satu dunia. Di kejauhan, alis Xian Ji tiba-tiba berkerut. Detik berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan dia berseru kaget, "Umur." Pedang Sander Ye langsung memotong masa hidupnya sebanyak 100.000 tahun. Xian Ji kaget dan marah. Dia melemparkan pedang jiwa di tangannya ke arah Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba mengayunkan pedangnya 2 kali dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, pedang jiwa Xian Ji menghilang. Di saat yang sama, masa hidup Xian Ji menghilang 1 juta. Xian Ji tiba-tiba menjadi marah, brengsek. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tebu di tangannya ke arah Sander Ye. Di kejauhan, Sander Ye hendak mengayunkan pedangnya lagi, tetapi pada saat ini, Xian Ji tiba-tiba berbalik di tempat dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap dia menghilang di ujung langit. Sander Ye sedikit terkejut, dia lari. Itu saja. Sander Ye mencibir. Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, "Ada seseorang di belakangmu." Ekspresi Sander Ye membeku. Bersambung.